Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Guru BK di acara Assalam Education. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi tentang bagaimana cara menyesuaikan diri di sekolah. Khususnya ini bagi para siswa baru ya, bagi para siswa baru yang ingin menyesuaikan diri atau punya masalah susah untuk menyesuaikan diri pada lingkungan baru ya. Oleh karena itu, Bapak akan sedikit mengulas materi tentang bagaimana cara menyesuaikan diri yang baik dan positif di kelompok yang baru atau di sekolah yang baru. Sebelum masuk kepada materi penyesuaian diri, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian penyesuaian diri ya. Dalam pengertian tersebut, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan gitu ya. Jadi ketika kita mau masuk kepada lingkungan yang baru gitu, maka kita harus memenuhi ya keseimbangan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, itu sebagian sedikit tentang pengertian penyesuaian diri. Nah, dalam penyesuaian diri bagi orang-orang yang sudah bisa menyesuaikan diri maka ditandai dengan beberapa hal ya. Yang pertama, ketika kita melihat orang yang baru masuk pada suatu kelompok, terus dia tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, maka orang tersebut sudah bisa menyesuaikan diri. Yang kedua, orang yang bisa menyesuaikan diri tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis ya. Misalkan punya masalah pribadi tidak dibawa kepada kelompok tersebut gitu. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustrasi diri ketika seseorang yang mempunyai latar belakang atau sedang frustasi terus masuk kepada kelompok yang baru tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia sedang frustasi, berarti dia sudah bisa juga menyesuaikan diri. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri gitu ya. Jadi memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, kemana ini jalurnya harus dibawa, kemana ini pembahasannya sudah dibawa, berarti ketika kita melihat orang seperti itu berarti dia sudah menyesuaikan diri secara positif dan baik. Oke. Yang kelima, mampu dalam belajar. Maksudnya di sini mampu dalam mempelajari situasi ya. Situasi seperti ini harus seperti apa ya? Situasi ini harus seperti apa gitu. Maka dia sudah bisa mempelajari atau menyesuaikan diri secara dengan baik gitu ya. Yang keenam, menghargai pengalaman ya. Ketika suatu kelompok mengadakan atau berdiskusi tentang pengalamannya masing-masing, maka satu sama lain bisa saling menghargai. Berarti dalam kelompok baru tersebut sudah bisa saling menyesuaikan diri secara positif. Yang selanjutnya nih ya, yang selanjutnya cara menyesuaikan diri di sekolah itu seperti apa sih gitu ya. Ya, tips bagaimana cara menyesuaikan diri di sekolah. Bagaimana nih? Saya mau masuk sekolah baru, tapi saya bingung ya. Saya mempunyai kelemahan cara menyesuaikan diri saya terhadap orang baru, terhadap teman baru. Bagaimana nih caranya nih? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, pelajari situasi ya. Pelajari situasi. Ketika kita masuk pada kelompok baru ya atau kepada sekolah baru, masuk kepada kelompok baru juga pastinya ya. Maka kita harus pelajari situasi. Apakah ini situasinya sedang serius ya? Apakah ini situasinya sedang bercanda atau apakah situasinya ini sedang biasa-biasa aja? Jangan sampai ketika situasi dalam kelompok tersebut sedang serius kita bercanda ya. Tapi harus sesuaikan, kita juga harus serius. Dan jangan sampai ketika kita suatu kelompok
satu kelompok dalam keadaan bercanda, maka kita jangan serius. Ikuti mereka ya, ikuti alur mereka. Ketika sedang serius, seriuslah. Ketika sedang bercanda, bolehlah bercanda. Gitu. Itu yang pertama ya. Jangan sampai salah menempatkan situasi. Yang kedua, berbaik sangka ya. Kenapa berbaik sangka termasuk kepada cara menyesuaikan diri di sekolah? Karena pada suatu sekolah ya, pada suatu disebutnya apa ya? Instansi, khususnya di sekolah ya, pasti akan banyak orang-orang yang baru. Bahkan bukan hanya di satu daerah, dari berbagai daerah gitu ya. Yang kedua, berbaik sangka ya. Kenapa harus berbaik sangka? Ketika kita masuk pada suatu kelompok yang baru, terus dalam nada bicara orang lain terhadap kita ada yang tidak enak kepada kita. Kenapa? Karena masalah nada misalkan ya. Karena dalam suatu kelompok, dalam suatu instansi khususnya di sekolah, bukan hanya dari satu daerah, tentunya ada dari daerah-daerah yang lain. Misalkan nih dari daerah ini mah, di daerah Bandung, Sunda, nadanya alon-alon, baik-baik gitu kan, bahasanya teh, nadanya teh gitu kan. Sedangkan kan dari apa, misalkan ada orang dari mana, dari Batak, dari Padang atau dari Jawa, kan nadanya beda lagi gitu ya. Dari Batak misalkan nadanya tinggi gitu ya, dari Jawa nadanya juga tinggi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kumpul dengan orang-orang baru tersebut dan ada ucapan yang menurut mereka biasa-biasa saja, sedangkan diterima oleh diri kita tidak biasa-biasa aja gitu, maka di sana kita harus berbaik sangka ya. Jangan sampai berburuk sangka. Kenapa harus berbaik sangka? Kita harus mengerti, berarti nada orang di luar daerah, di daerah ini mas seperti ini, nada bicara di daerah ini mas seperti ini, dan nada bicara di daerah ini mah seperti ini. Itu pasti akan berbeda-beda. Makanya di sini harus menanamkan rasa berbaik sangka terhadap teman kita atau kelompok baru kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sesuaikan dengan keadaan sekolah gitu ya. Sekolah ini berbasis apa nih? Apakah berbasis umum atau berbasis agama ya? Ketika kita masuk kepada sekolah yang berbasis umum, maka di sana tidak dituntut misalnya dalam berpakaian ya. Tidak dituntut dalam berpakaian, maksudnya ada yang kan kalau misalkan di mana? Di sekolah-sekolah yang berbasis Islam diharuskan untuk memakai jilbab, aurat tertutup gitu kan. Sedangkan di sekolah-sekolah yang berbasis umum tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan untuk memakai jilbab ataupun baju-baju yang disebutnya baju-baju yang agamis gitu ya. Tidak gitu, tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masuk biasa di sekolah biasa, di sekolah umum yang tidak berbasis agama, terus masuk kita kepada apa? Sekolah yang berbasis agama ya, yang berbackground agama, terus kita memakai pakaian yang yang tidak sesuai dengan sekolah tersebut, maka itu akan menimbulkan suatu masalah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam menyesuaikan diri di sekolah. Kita harus tahu tempat, di mana tempatnya kita memakai pakaian ini, di mana tempatnya kita memakai pakaian muslim gitu ya. Atau misalkan itu contoh kecil aja ya di sekolah, atau misalkan dalam apa ya. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Oke. Yang keempat, mengetahui aturan. Ya, mengetahui aturan. Ketika kita masuk kepada suatu kelompok, maka kita harus mengetahui aturan. Aturan di sana maksudnya tata krama, ya. Tata krama bagaimana ketika kita masuk ke kelompok yang baru ini nih, tata kramanya harus seperti apa? Bahasanya harus seperti apa? Gitu. Bercandanya seperti apa? Gitu. Nah, ketika kita sudah mengerti, ini mah aturan ketika masuk ke kelompok yang ini mah nih, yang baru ini mah
ininya harus seperti ini aturannya, bicaranya seperti ini, bercandanya harus seperti ini gitu ya. Sehingga ketika kita sudah bisa melakukan menyesuaikan atau mengetahui aturan-aturan tersebut, kita kemungkinan besar dapat menyesuaikan diri kita di sekolah. Yang kelima, ini nih yang paling efektif ya. Ketika kita ingin memasuki pada suatu sekolah, suatu lembaga ya, khususnya di lembaga sekolah, maka seharusnya mengikuti MOS. Apa itu MOS? Masa orientasi sekolah. Karena di dalam MOS tersebut kita bisa mengenal satu sama lain ya. Bisa mengenal satu sama lain. Karakter orang ini seperti apa gitu ya. Kelihatan ketika MOS ya. Orang ini seperti apa gitu, akan terlihat ya, akan kelihatan bagaimana orang-orang tersebut, sehingga kita dapat menilai orang-orang tersebut. Tidak hanya orang saja, bahkan dalam orientasi sekolah kan ada juga pengenalan sekolah. Bagaimana aturan sekolah, seperti apa aturan sekolah, ketika kita melakukan seperti ini, kita akan diberi sanksi atau memberikan sanksi seperti apa, melakukan kesalahan seperti itu gitu kan. Nah, di sana dalam MOS ini sangat sekali efektif ya untuk menyesuaikan diri kita. Oke. Yang keenam yaitu mengenali dan menghormati guru. Ketika kita masuk kepada sekolah baru ya, maka kita harus kenali masing-masing guru. Setelah kita mengenali masing-masing guru, kita wajib menghormati guru tersebut. Jangan sampai kita kepada guru kita ya, kepada guru kita sekolah, kepada guru sekolah kita disebutnya tidak sopan ya. Tidak ada sopan santun terhadap guru kita. Kita harus bisa menghormati guru kita. Walaupun guru kita itu kelihatannya nih guru teh masih keneh muda nih gitu ya. Masih muda, kayaknya gak perlu dihormati nih, diajak bercanda seperti ini seperti itu kayaknya enak nih. Boleh saja guru ya, apalagi masih muda gitu ya, masih muda, boleh aja diajak bercanda tapi tanpa menghilangkan sopan santun ya. Hormati guru kita ya, salah satunya dengan sopan santun. Oke, itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, menghargai sesama ya, saling menghargai. Ketika kita masuk kepada sekolah baru, kita ketemu dengan orang-orang baru, masuk kepada kelompok baru, kita harus saling menghargai. Jangan ada bully membuli, hina menghina, cerca mencerca. Hargai. Setiap orang pasti punya kekurangan ya. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi yang disayangkan, kita itu ya susah untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Yang mudah itu melihat kekurangan orang lain. Nah, ketika kita mau bisa beradaptasi, mau bisa menghargai orang lain gitu ya, maka bukan cari kekurangannya, tapi carilah kelebihan gitu ya. Ketika kita melihat orang, ini kekurangannya gini, seperti ini. Jangan lihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Pasti dalam suatu orang ada kelebihannya, tidak semuanya kurang. Oke? Nah, itulah mungkin tips ya, cara menyesuaikan diri kita di sekolah. Yang pertama kita ulang, mempelajari situasi. Yang kedua, berbaik sangka. Yang ketiga, menyesuaikan keadaan sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan. Yang kelima, mengikuti MOS. Yang keenam, kenali dan hormati guru kalian. Yang ketujuh, menghargai sesama teman. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pembahasan dari Bapak tentang penyesuaian diri kita di sekolah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen ya. Wajib nonton ya. Wajib nonton. Dalam pelajaran BK ini wajib komentar semuanya ya. Wajib berkomentar. Apapun komentarnya ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Be strong.